ini kita awali dulu dengan doa ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Mulai. Doa selesai. Baiklah, dengan diawali doa tadi, semoga proses pembelajaran kita hari ini belajar dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang informatika, materi tentang dampak sosial informatika. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini. Masuk ketua kelas? Restu. Restu. Apa keterangannya? Alfa. Alfa. Tidak tahu alasannya? Ya. Tidak ada surat? Ya. Nah, yang ada ke rumah Restu, Arya. Nah, nanti pulang sekolah, tolong kamu lihat, tanya apa alasan Restu tidak masuk sekolah hari ini ya. Semoga besok dia selanjutnya. Nah, sebelum kita belajar, sudah siap belajar belum? Sudah. Nah, kalau sudah, di atas buku, di atas meja sudah ada buku, pena, dan sebagainya. Sudah proses pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita bersama-sama senam 7 kebiasaan anak Indonesia. Ya, silakan berdiri semuanya. Tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Silakan untuk tempatnya masing-masing. Tadi kita sudah senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa anak Indonesia hebat? Kita atau kalian semua. Masih ingat apa saja? 1. Kalian beribadah. 3. Olahraga. 4. Iya. 5. 7. 6. 7. Iya, tidur cepat beristirahat. Nah, sekarang kita masuk lagi.
Kemarin kita sudah belajar materi kita yaitu tentang media Sosial. ya enggak? Ya. Apa saja yang kamu pelajari kemarin di media sosial? Apa itu media sosial? Apa saja media sosial? Apa itu media sosial? Siapa yang ingin? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Ya, untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Itu adalah media sosial. Contohnya apa saja? Media sosial itu siapa? Dika. Apa saja media sosial? Facebook, Facebook. Arya. IG, IG, Instagram, Rian, TikTok, TikTok, YouTube, WhatsApp, Twitter, ada lagi? Banyak ya? Sebutkan tadi contoh, pasti ada dampak. Ya enggak? Dampak positif dan pasti selain positif ada dampak negatif. Siapa yang bisa? Dampak positifnya apa saja kemarin sudah? Dampak positif dari media sosial. Siapa? Arya mau? Apa Arya? Media dampaknya? dampak positif, mempermudah komunikasi jarak jauh. Ya, satu mempermudah berkomunikasi jarak jauh. Dua, Dirli, apa? Menyebarkan informasi. Bisa menyebarkan informasi positif ya? Ya. Kemudian apa lagi? Aisyah? Membuka peluang untuk berbisnis. Berbisnis, ya, berbisnis, perdagangan, pekerjaan dan sebagainya, ya kan? Itu membuka peluang besar. Rian apa Rian? Tambah. Meningkatkan aktivitas. Meningkatkan kreativitas. Ya, oke. Bisa kamu buat game sendiri ya. Ya, kemudian apa lagi? Itu adalah dampak positif. Selain itu, dampak negatifnya pasti ada ya. Nah, Ulia. Menyebabkan kecanduan. Menyebabkan kecanduan, ketagihan ya. Jadi dipanggil, disuruh Penyebaran hoax. penyebaran hoax. Hoax itu apa? Informasi palsu. Informasi palsu. Ada lagi? Siapa? Kemudian Meningkatkan risiko kecanduan dan gangguan mental. gangguan mental. Kalau sudah kecanduan, tidak ada obatnya, pokoknya candu terus ya. Selain mata bisa rusak, bisa mental. Karena mental itu apa? Kamu kadang nonton YouTube, nonton videonya yang beraneka ragam, ya enggak? Nah, bisa menyebabkan gangguan mental, kesehatan dan sebagainya. Ada lagi yang semarak-semaraknya itu anak SMP, SD, SMA, cyberbullying. Iya enggak? Itu adalah pengaruh dari media sosial. Karena asik, pintarnya tadi tangan, mengolah tangan di HP, maka beraneka ragam nanti bisa kita upload. Iya enggak? Bukan yang baik saja, tapi yang jelek-jeleknya. Itu adalah media sosial. Materi kita minggu lalu. Sekarang coba kamu lihat, amati gambar di sini. Ini siapa? BJ Habibie. Oke. Ini siapa? Ya, pintar semua. Ini siapa? Itu siapa tuh? Itu siapa? Siapa tuh? Siapa? Ini siapa? Tidak tahu semua. Nah, keempat tadi, gambar tadi, kamu ketemu langsung atau kamu lihatnya di mana? Di medsos. Medsos, media sosial. Di mana? Di TV, ya nak? Kemudian mungkin kamu yang lihat seperti Atta Halilintar itu sering banyak di TV. YouTube, karena dia YouTuber, iya enggak? Nah, itu canggihnya ya orang media sosial. Oke, sekarang ini akan ibu tayangkan sebuah video film pendek judulnya Dunia Maya
PS dunia nyata. Dari film ini nanti kamu lihat benar-benar ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Seorang gadis 20 tahun, pengguna sosial media. Sosial media adalah tempat rasa, baik suka maupun duka. Ya, dunia maya, begitulah denahnya. Jika kamu adalah salah satunya, Oh, baru di sini. Ngajak-ngajak Naomi. Sama-sama melihat film pendek tentang semu dan fakta. Salah. Nah, dari video tadi ada yang ingin Ibu tanyakan, yaitu dalam film semu apa perbedaan utama antara dunia maya dan dunia nyata yang ditujukan melalui perilaku tokoh utama tadi. Siapa namanya tadi? Naomi. Apa perbedaan dunia maya dan dunia nyata? Siapa yang bisa? Dunia maya. Dunia maya, tokoh utama berusaha menampilkan diri sendirinya yang sempurna dan penuh kebahagiaan. Ya. Sedangkan di dunia nyata dia merasa cemas, kesepian, dan tidak percaya diri. Iya. Dari video film tadi ya, dia menampilkan yang bagus-bagus ya enggak? Bangun tidur bersih-bersih, olahraga, makan buah-buahan. Kenyataannya apa? Nyata cuma untuk foto kemudian langsung duduk. Tadi yoga, cuma untuk foto, udah tuh langsung duduk. Makan buahnya taruh. Yang dimakan apa? Mie. Berarti semu ya. Yang nyatanya dia makan apa? Mie. Itu. Ya. Kalau dunia ini adalah kemudian apa dampak dari pencitraan berlebihan? Ya. Pencitraan. Hah? Hanya pencitraan. Pencitraan itu apa? Hanya menampilkan yang bagus-bagus saja. Ya enggak? Biar dilihat orang sempurna. Cuma pencitraan saja.
Kemudian pesan utama dari film tersebut tentang pentingnya literasi digital. Apa pesan utama dari film tadi? Semu dan nyata. Pesan utamanya satu, boleh satu. Pesan utamanya Menyatakan bahwa dunia maya sering tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. seringkali dunia maya mencerminkan kenyataan. Apalagi pesannya apalagi? Makanya perlu kita waspada. Nah, pesannya berarti kita apa? Harus kritis. Ya enggak? Jadi apa yang orang kirim itu belum tentu benar. Iya kan? Berarti kita harus kritis dan memiliki kesadaran terhadap etika bermedia sosial. Sikapnya apa? Sikap bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian kalau kita bijak, otomatis kita tahu tidak menjadi korban kayak tadi dibilang cyberbullying. Kemudian apalagi kita dapat informasi jangan langsung dikirim ke orang. Informasi itu belum tentu benar. Hanya diseleksi, dianalisis dulu benar apa enggak. Jangan langsung disebarkan. Karena kita kena ada pasal undang, ada hukum kalau salah. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang tentang media sosial. Nah, pagi ini, siang ini, tujuan pembelajaran kita adalah menggunakan prinsip-prinsip etika digital seperti menghormati privasi orang lain, menghindari penyebaran hoax, dan berkomunikasi secara sah di media sosial. Itu tujuan kita hari ini. Nah, aktivitas pembelajaran kita pertama adalah tadi sudah berduaan dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan diskusi kelompok. Nanti kita akan bagi kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah diskusi kelompok ada presentasi, asesmen adalah latihan individu. Nanti latihan individu Ibu kirim linknya, kamu kerjakan dan hasilnya langsung kirim di grup. Jadi tahu hasilnya dan kesimpulan dan refleksi. Itu adalah aktivitas pembelajaran kita hari ini. Nah, bergaul, indah. Bergaul, aturan dan tata krama yang harus kita patuhi. Tujuannya adalah menciptakan komunikasi yang positif, menghargai orang lain, untuk mencegah dampak negatif. Nah, mengapa etika itu penting? Mengapa penting? Pertama, mencegah konflik. Kemudian mencegah reputasi diri. Reputasi diri itu apa? Reputasi. Berarti diskusi belajar ya. Sudah bentuk kelompoknya masing-masing? Ya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, 3 kelompok kita ya. Nah, di kelompok tadi nanti Ibu bagikan 3 artikel. 3 artikelnya apa saja? 1 judulnya mengunggah foto teman tanpa izin. 2, menyebarkan berita palsu. 3 adalah komentar negatif yang menghina orang lain. Nah, 3 artikel. Jadi setiap kelompok beda-beda artikel. Kamu cermati, kamu pahami. Kemudian tugasnya pas waktu presentasi itu hasil kerja presentasinya kamu buat dalam bentuk Canva. Boleh beraneka ragam ya, mau video boleh, PPT boleh, atau lainnya lah, iya kan? Yang penting nanti hasilnya nanti dikirim ke Ibu, kita langsung presentasi di depan. Paham? Ada yang ingin ditanya? Sudah paham semua ya? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok
3. Nah, pada saat proses pembelajaran nanti, ya, kami kelompok ini ada nilai kelompok. Karena pada penilaian sikap kamu pada saat diskusi. Nah, kamu ada tanggung jawabnya dah dengan kelompok, ada kerjasama dah dalam kelompok, iya kan? Kemudian tepat waktu dah kamu mengerjakan tugasnya tadi. Nanti panjang dulu bu, waktu kita habis, ya kan? Nah itu tepat waktu. Nanti ibu batasi proses kegiatan diskusinya. Kita ambil waktu berapa menit? 15 menit. 15 menit udah selesai ya? Bisa? Yakin? 20 banyak. Cuma 2 jam, ya kan? Nanti udah cukup kita. Kita buat sepakat. Tadi ada yang mengatakan 12 ya. Nanti 15 menit diskusi kelompok. Ingat penulisnya notulen. Yang satu sudah selesai langsung buat di Canva. Biar cepet ya. Ya di sini. Silakan HP yang dipakai dikeluarin satu dulu. Buka. Ini nampak kerjasamanya. Ibu, Ya. Jadi pasti adanya enak. Nih, baca soal kedua punya soalnya. Jadi ini ngerjain sama salahnya. Aku nomor 2-nya apa soalnya? fokus pada Yang pertama adalah kelompok 3. Pada kelompok 3 ya silakan presentasi. Kelompok lain tolong diperhatiin. Kemudian siap-siap mau kasih pertanyaan ya. Satu kelompok satu saja mengingat waktu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul komentar negatif yang menghina orang lain, dampak buruk dan pentingnya berkomunikasi dengan sopan di media sosial. 1. Apa yang dimaksud dengan komentar negatif di media sosial dan mengapa hal ini menjadi masalah? Komentar negatif di media sosial adalah komentar yang nada merendahkan, menghina atau memprovokasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menjadi masalah dapat melukai perasaan individu, menciptakan konflik dan memicu lingkungan digital yang tidak sehat.
Dua, dalam contoh kasus pada artikel, bagaimana dampak komentar negatif terhadap publik figur yang menjadi target. Dampak komentar negatif terhadap publik figur bisa berupa tekanan mental, stres, depresi, penurunan rasa percaya diri, hingga kehilangan reputasi profesional. Tiga, bagaimana cara menyampaikan kritik secara konstruktif di media sosial fokus pada isu atau tindakan bukan menyerang pribadi, bukan solusi atau saran perbaikan, hindari nada yang mengkritik. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya dengan kelompok 3. Ya. Apa maksud dengan komentar negatif di media sosial? Ya, apa itu komentar negatif di media sosial? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Komentar negatif di media sosial adalah komentar yang bernada merendahkan, menghina, atau memprovokasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menjadi masalah dapat melukai perasaan individu, menciptakan konflik, dan membidik lingkungan digital yang Ya, berarti Firly ya? Oke. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang sehat di media sosial? Ya, apa saja? menghargai perbedaan pendapat. 2, hindari perdebatan. 3, dapatkan komentar negatif atau perilaku yang melanggar etika. Gimana dengan kelompok 1, Firly? Pas, sudah puas? Puas. Oke. Lanjut. Demikianlah dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang menunjukkan untuk media sosial. Maksud dengan berita palsu adalah dan kenapa hal ini menjadi masalah di era digital? Jawabnya, berita palsu hoax adalah informasi yang tidak benar akan menyesatkan dibuat untuk mempengaruhi opini publik. Hoax menjadi masalah di era digital karena menyebarnya sangat cepat melalui media sosial, sering sekali tanpa melalui proses verifikasi. Ya. Dua, mengapa kemudahan berbagai informasi di media sosial dapat meningkatkan risiko penyebaran hoax? Karena memungkinkan siapa saja untuk berbagi informasi dengan cepat tanpa filter atau moderasi. 3. Dalam contoh artikel, apa dampak yang ditimbulkan akibat menyebarkan berita palsu tentang bencana? Jawab, dampak yang ditimbulkan meliputi kematian masyarakat, pembatalan rencana perjalanan, kemudian kebutuhan pokok secara berlebihan, serta kekurangan waktu dan sumber daya. Sosial memiliki banyak manfaat, tetapi juga risiko yang perlu diwaspadai. Penggunaan media sosial harus bijaksana agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian, terima kasih. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Ya, silakan dari kelompok 1. Saya Aulia Sabrina dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya. Apa dampak penyebaran berita palsu terhadap kepercayaan masyarakat? Baiklah, saya mengikuti kepada masyarakat, pembatalan rencana perjalanan, pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan, serta kerugian waktu dan sumber daya. Gimana Aulia? Ya. Pas. Ya, kelompok ada 3. Boleh, silakan.
Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Apa yang dimaksud berita palsu hoax dan mengapa hal ini menjadi di era digital? Berita palsu atau hoax adalah informasi yang tidak benar dan dampaknya bisa menyesatkan atau membuat kerugian pada masyarakat sekitar. Ya. Gimana kelompok Sekian dalam tas? Ayo. menurut kajian dapat tidak terdapat Tidak ada birunya bisa. Kalian pulang kirim ke orang. Itu akan terbuka. Baik. Masih ada. Masih ada. Jangan tapi. Nah, ya, ya sudah kan? Masuk ya di grup ya. Sudah kelihatan ada yang 100. Dinda tadi berapa Dinda? 100 juga. Mutia 90. Berarti ada yang 1 salah. Tika? 1. Oke. Sudah Dea? Good. Berarti banyak 100 ya. Nah, sudah melakukan penilaian. Terakhir kita adalah kesimpulan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Pembelajaran tentang etika dalam bermedia sosial sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Iya, bagus. Ada lagi, Aulia, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang etika bermedia sosial? kita harus bijak dalam menggunakannya, baik waktu ataupun perilaku. Bagus. Kita harus menerapkan etika yang baik seperti menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan hoax, serta berkomunikasi dengan sopan dan bijak. Ya, bagus. Berarti hari ini proses pembelajaran kita tentang etika bermedia sosial sudah paham ya? Oke, sudah paham. Mudah-mudahan tugas tadi sudah. Sekarang kita bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Senang, seru, atau tidak? Atau loyo? Nah, siapa yang bilang apa? Senang dan seru. Senang dan seru. Ada lagi? Tika? Senang, seru, semangat. Bagus. Semangatnya itu ya, yang harus terutama dalam proses diskusi tadi. Ibu lihat kamu sudah melakukan proses kerjasama. Sudah alhamdulillah, proses itu yang penting. Ya kan? Saling kerjasama dalam kelompok, ada rasa tanggung jawab sehingga tugas kamu dapat kamu selesaikan dan bisa tampil di depan kelas. Apalagi perasaan kamu hari ini? Arya, tadi belajar tadi? Senang. Gembira, kata Dirli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi ya. Nah, sebelum Ibu akhiri proses pembelajaran hari ini,
Ibu ingatkan kembali minggu depan, hari Rabu depan, kita masih belajar tentang dampak sosial informatika dengan tema tentang cyberbullying. Nah, itu besok pelajaran kita untuk minggu depan. Tolong dibaca, kalau perlu diringkas dan sebagainya. Jadi besok pas belajar sudah tahu apa itu cyberbullying. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita ketemu lagi minggu depan dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.